Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyasari, stambuk A2412045. Menempuh perguruan tinggi di Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta program studi Pendidikan Fisika. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep elastisitas suatu bahan. Elastisitas adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk panjang, baik panjang, lebar maupun tingginya, tetapi masanya tetap. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Pada saat gaya ditiadakan, bentuk kembali seperti semula. Atau yang mudah kita pahami, dalam fisika, elastisitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya. Kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Benda-benda yang elastik juga punya batas elastisitas. Mengapa? Contohnya, sebagai contoh, sebuah tali karet direnggangkan terus-menerus. Pada suatu saat titik akan mampu lagi direnggangkan. Akan mampu lagi direnggangkan sehingga kalau direnggangkan terus-menerus pasti akan putus. Ini menunjukkan tali karet mempunyai batas elastisitas. Dalam masalah ini, elastisitas berhubungan dengan konsep tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Baik, masuk pada tegangan. Masuk pada tegangan atau stress. Jika seutas kawat yang mempunyai luas penampang A terus mengalami gaya tarik atau F pada kedua ujungnya, maka kawat tersebut akan mengalami tegangan. Dalam hal ini, tegangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan luas penampangnya. Secara matematis, tegangan dapat didefinisikan sebagai berikut. Rumusnya itu tegangan sama dengan gaya luar per luas penampang, atau tegangan sama dengan F per A. Jadi tanda Jadi ini simbol tegangan, ini simbol tegangan. F sama dengan simbol tegangan tegangan sama dengan F per A, atau tegangan sama dengan gaya luar per luas penampang, yang dimana gaya luar itu simbolnya N, luas permukaan itu dia punya satuan meter kuadrat. Baik, masuk yang kedua, yaitu regangan atau strain. Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan dari keadaan semula. Secara matematis, regangan dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu rumusnya itu E sama dengan delta L per L0, yang dimana E itu regangan, terus delta L itu perubahan panjang, satuannya meter kuadrat, terus L0 sama dengan panjang awal, satuannya meter kuadrat. Masuk yang ketiga, yaitu modulus elastis. Modulus elastis adalah perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda.
Modulus elastis disebut juga dengan modulus Young. Secara matematis, modulus elastis dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan tegangan per regangan sama dengan F per A per delta L per L0. Atau bisa juga E sama dengan L0 per delta L, yang dimana E sama dengan modulus elastis sama dengan N per meter kuadrat sama dengan Pa, F gaya tekan atau tarik, terus delta 0 sama dengan panjang mula-mula, A sama dengan luas penampang yang tegak lurus, delta L sama dengan pertambahan panjang, E sama dengan strain. Baik, sekarang masuk pada mengukur atau menghitung elastisitas bahan. Sebelum itu, kita harus menguasai hukum Hooke. Hukum Hooke mencakup pada konsep konstanta pegas untuk susunan pegas, seri, paralel, dan gabungan. Didefinisikan, dideskripsikan, dirumuskan, serta dianalisis dan dihitung dengan menggunakan rumus matematika. Baik, masuk pada pegas. Pegas merupakan suatu benda yang memiliki sifat lentur atau elastis. Dalam ilmu teknik, sifat elastis dari suatu pegas sangatlah penting. Mengapa? Misalnya dalam dunia otomotif, kenyamanan berkendaraan sangatlah dipengaruhi oleh pegas yang terdapat di dalam shock breaker. Hukum Hooke. Jika suatu pegas diberi gangguan sehingga pegas merenggang, atau berarti pegas ditarik ataupun merapat, atau berarti pegas dilepas. Pada pegas bekerja gaya pemulih yang arahnya selalu menuju titik asal. Secara matematis, hukum Hooke dapat dituliskan F sama dengan K kali delta L sama dengan K kali delta X. Oke, yang dimana K sama dengan konstanta pegas, satuannya Newton per meter. F sama dengan besar gaya pemulih pegas, satuannya Newton, dan delta L sama dengan delta X sama dengan simpangan pada pegas, satuannya meter. Baik, masuk pada pegas disusun secara seri. Jika dua buah pegas disusun secara seri seperti pada gambar ini, setiap pegas memiliki konstanta pegas K1 dan K2. Jika pada ujung pegas yang disusun seri tersebut diberi gaya F, kedua pegas tersebut akan menerima gaya yang sama, yaitu F dari pegas 1 dan pegas 2. Akan diperoleh persamaan F sama dengan K kali delta X1 sama dengan K2 kali delta X2. Pertambahan panjang pegas total atau delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2, sehingga pada pegas yang disusun seri berlaku persamaan F sama dengan F per KS sama dengan delta X1 tambah delta X2, atau F per KS sama dengan F per K1 tambah F per K2, atau bisa juga 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2, atau bisa juga KS sama dengan K1 kali K2 per K1 tambah K2 dengan di mana KS sama dengan konstanta pegas seri, satuannya Newton per meter.
Baik, masuk pada contoh soal. 3 buah pegas disusun secara seri. Konstanta pegas sebesar 1200 Newton per meter. Oke, berarti itu K1. Yang kedua 600 Newton per meter. Berarti kita tulis itu K2. Oke. Terus yang ketiga 400 Newton per meter. Berarti itu K3. Ditanyakan konstanta total. Berarti kita pakai rumus yang tadi, 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Berarti 1 per 1200 tambah 1 per 600 tambah 1 per 400 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 per 1600 sama dengan 6 per 1200. Oke, bisa kita balik, K total sama dengan 1200 per 6 sama dengan 200 Newton per meter. Baik, yang kedua masuk pada pegas disusun secara paralel. Jika 2 pegas disusun secara paralel seperti pada gambar tersebut, setiap pegas memiliki konstanta pegas K1 dan K2. Jika pada ujung pegas yang disusun secara paralel tersebut diberi gaya F, besar gaya F dibagi menjadi 2 pada kedua ujung pegas tersebut. Misalnya tuh F1 dan F2. Yang dimana mempunyai rumus F1 sama dengan K1 kali delta X1 sama dengan K2 kali delta X. Begitu juga sebaliknya, F2 sama dengan K2 kali delta X2 sama dengan K2 kali delta X. Oke. Pada pegas yang disusun paralel berlaku rumus F sama dengan V1 tambah V2. Oke, Kp sama dengan delta XP sama dengan delta sama dengan delta sama dengan K1 kali delta X tambah K1 kali delta X. Pertambahan panjang pegas total sama dengan pertambahan panjang setiap pegas, atau delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta XP, sehingga persamaan konstanta pegas paralel menjadi Kp sama dengan K1 tambah K2. Baik, masuk pada contoh soal. 2 buah pegas disusun secara paralel. Setiap pegas memiliki konstanta pegas yaitu 200 Newton per meter. Berarti itu K1-nya. Berarti K1 sama dengan 200 Newton per meter. K2 dan 300 Newton per meter. Berarti K1-nya 200 Newton per meter, K2-nya 300 Newton per meter. Jika pada susunan paralel pegas tersebut diberikan gaya berat 20 Newton, berarti F sama dengan 20 Newton. Oke, berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Berarti yang dia tanyakan delta X. Oke, masukkan rumus F sama dengan K total kali delta X, yang dimana delta X sama dengan F per K total. Berarti langsung masuk saja, K total sama dengan K1 tambah K2 sama dengan 200 Newton per meter tambah 300 Newton per meter sama dengan 500 Newton per meter. Berarti karena tadi delta X yang dimana rumusnya F sama dengan K total, berarti F tadi 20 Newton, berarti 20 Newton per 500 Newton per meter sama dengan 0,04 meter sama dengan 4 cm. Baik, karena tadi sudah kita bahas contoh susunan paralel seri, sekarang kita masuk pada contoh soal menentukan regangan, tegangan, dan modulus elastis. Dalam suatu pengujian terhadap baja, diperoleh data bahwa ketika baja tersebut ditarik dengan gaya 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Oke. Berarti gayanya F sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Mengalami pertambahan panjang 1,125 cm. Oke, berarti delta L 1, berarti delta L-nya 1,25
10 pangkat 2 meter. Oke. Jika panjang awal baja 50 meter dan luas penampangnya 8 cm, tentukan tegangan baja, regangan baja, dan modulus elastis baja. Baik. Tegangan sama dengan F per A. Baik, untuk tegangan kita dapat hasil 5 kali 10 pangkat min 7 Pak. Untuk regangan kita dapat hasil 2,5 kali 10 pangkat min 4, dan modulus elastis gabungan dari regangan dan tegangan, berarti tegangan per regangan. Berarti 5 kali 10 pangkat min 7 Pascal per 2,5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 11 Pascal. Baik. Karena contoh soal sudah dibahas tadi, kita kembali ke tujuan awal, yaitu yang ketiga, yaitu menggambarkan diagram yang berhubungan antara regangan dan tegangan. Oke, gambar ini sudah saya gambar tadi. Oke. Dan saya akan jelaskan. Baik, makin rendah kuat tekan beton, maka kemampuan deformasi atau ductivitas makin tinggi. Yang kedua, tegangan maksimum dicapai pada regangan. Pada regangan, tekan di antara 0,002 sampai 0,0025. Yang ketiga, regangan need limit pada saat hancurnya beton berkisar 0,003 sampai 0,04. SNI menetapkan 0,03. Dalam perencanaan beton bertulang, secara umum ditetapkan kekuatan beton 20 sampai 30 mol Pascal. Untuk struktur tanpa prategang 32 sampai 42 mol Pascal. Untuk beton prategang. Sekian dari saya. Saya ucapkan apabila ada kesalahan, baik itu bahasa ataupun kekeliruan, saya ucapkan minta maaf dan terima kasih buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!